Yang akan kita bahas, wah, ini ada Cristiano Ronaldo. Nanti kita juga akan membahas tentang biografi Cristiano Ronaldo. Baik, apa saja yang akan kita bahas di teks biografi? Yang pertama, pengertian teks biografi. Ciri-ciri teks biografi. Struktur teks biografi. Dan yang terakhir, contoh teks biografi beserta strukturnya. Materi ini dirangkum dalam teks biografi bagian 1. Pengertian teks biografi. Biografi berasal dari kata bios, yang artinya hidup, dan graphin, yang artinya tulis. Lalu, apa pengertian dari biografi? Tulisan hidup? Bukan. Ya. Biografi dapat diartikan sebagai tulisan tentang perjalanan hidup seseorang. Jadi bukan tulisan hidup ya, tapi tentang perjalanan hidup seseorang. Berdasarkan isi kepenulisannya, teks biografi dibagi menjadi 2. Yang pertama, biografi dan autobiografi. Apa itu biografi? Teks yang naskahnya ditulis oleh orang lain. Contoh misalnya biografi tentang Presiden Jokowi, yang menulis adalah orang lain. Sedangkan autobiografi adalah teks atau naskahnya ditulis oleh tokoh itu sendiri. Nah, kalau biografi ditulis oleh orang lain, kalau autobiografi ditulis oleh tokoh itu sendiri. Berdasarkan isinya, biografi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah biografi perjalanan hidup dan biografi perjalanan karir. Biografi perjalanan hidup adalah teks yang isinya memuat tentang kisah tokoh yang dianggap memiliki kesan lebih dan bernilai. Sedangkan biografi perjalanan karir adalah teks yang isinya memuat tentang perjalanan karir tokoh mulai dari awal hingga sukses. Manfaat membaca biografi. Apa saja manfaat yang kita dapatkan jika kita membaca sebuah biografi? Yang pertama, mengenal secara mendalam tentang tokoh. Yang kedua, menjadi teladan bagi pembaca. 3. Memberikan motivasi dan semangat bagi pembaca. 4. Menghargai dan menghormati tokoh sesuai perjuangannya. Jadi ini adalah manfaat membaca biografi. Mungkin ada lagi manfaat yang kita peroleh selain dari 4 manfaat ini. Berikutnya adalah ciri-ciri teks biografi. Apa saja ciri-ciri dari teks biografi? Yang pertama, teks disajikan dalam bentuk narasi. Artinya, teks biografi disajikan dalam bentuk cerita. Yang kedua, strukturnya terdiri atas orientasi, peristiwa atau masalah, dan reorientasi. Dan yang terakhir, memuat fakta berupa pengalaman hidup seseorang. Struktur teks biografi. Struktur teks biografi hampir sama dengan struktur teks narasi secara umum. Struktur teks adalah bagian-bagian teks yang sambung menyambung dan berkaitan, sehingga membentuk atau membangun sebuah teks yang utuh. Apa saja struktur teks biografi? Yang pertama, orientasi.
peristiwa atau masalah, dan yang terakhir, reorientasi. Berikut penjelasannya. Orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari teks biografi, berisi pengenalan tokoh seperti kelahiran tokoh, asal-usul tokoh, dan kehidupan tokoh di masa kecilnya. Peristiwa atau masalah. Peristiwa atau masalah berisi peristiwa yang dialami oleh tokoh, seperti pengalaman tokoh, kejadian yang pernah dialami, atau masalah yang pernah dihadapi dalam pencapaian tujuan atau target tertentu. Hal yang menarik, mengagumkan, mengesankan, dan mengharukan yang pernah dialami tokoh juga diuraikan dalam bagian ini. Pada bagian inilah kita akan menemukan nilai-nilai dan sikap-sikap yang bisa diteladani oleh pembaca. Struktur yang terakhir adalah reorientasi. Reorientasi adalah bagian penutup cerita yang akan menceritakan tentang pandangan penulis terhadap tokoh dan juga terdapat pesan dari penulis untuk meneladani sikap dari tokoh biografi tersebut. Bagian reorientasi bersifat opsional. Artinya, tidak semua teks biografi memiliki bagian reorientasi. Contoh teks biografi beserta strukturnya. Kita akan membaca sebuah teks biografi dari B.J. Habibie. Yang pertama adalah orientasi. B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga Indonesia ini memiliki nama lengkap Profesor Dr. H.C. Ing. Dr. S.C. Mulk Bahrudin Yusuf Habibie. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. Ibunda Habibie berasal dari Jawa, sedangkan ayahnya asal Parepare. Beliau memiliki kecerdasan pada ilmu teknologi dan pengetahuan, terutama fisika, semenjak masih kecil. Peristiwa penting. Beliau kuliah teknik mesin di ITB atau Institut Teknologi Bandung selama 6 bulan. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya ke Jerman pada 1955 di Rheinisch-Westfalische Technische Hochschule. Kuliahnya dibiayai ibunya, R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Butuh waktu 10 tahun, Habibie muda menuntaskan studi S1 sampai S3 di Aachen, Jerman. Tak seperti kebanyakan mahasiswa Indonesia yang memperoleh beasiswa ke luar negeri, selama kuliah S1 dan S2, yang membiayai kuliahnya adalah ibundanya, di mana Ibu Habibie menjalankan usaha catering dan menyewa rumah di Bandung sebagai penghasilan untuk hidup dan membayar biaya kuliah Habibie. Selama beliau kuliah di Jerman, Habibie menekuni dan menggeluti bidang desain dan konstruksi pesawat terbang di Fakultas Teknik Mesin. Butuh waktu 5 tahun untuk mengakhiri studi di Jerman. Habibie pun memperoleh gelar Diplom Engineer atau diploma teknik dengan predikat terbaik atau summa cum laude. Reorientasi. Setelah beliau menikahi teman semasa SMA-nya, yakni Ibu Hasri Ainun Besari pada 1962, lalu Habibie melanjutkan program doktoral dan dengan istrinya yang tinggal bersamanya di Jerman. Pada saat itu, Habibie harus bekerja untuk membayar uang kuliah dan biaya kebutuhan rumah tangga. Selama hidupnya, beliau telah berkontribusi banyak bagi negara ini, membuat pesawat terbang Republik Indonesia pertama.
Ini adalah biografi Bapak B.J. Habibie. Berikutnya, idola sejuta umat, biografi Cristiano Ronaldo. Seperti apa sih perjalanan hidupnya? Nah, mari kita simak. Orientasi. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro atau akrab disapa Cristiano Ronaldo merupakan pemain sepak bola terkenal asal negara Portugal. Ronaldo dilahirkan di Madeira 5 Februari 1986. Ronaldo dikenal sebagai pemain terbaik di dunia berkat perjalanan karirnya yang luar biasa. Beragam gelar berhasil dipersembahkan olehnya baik untuk tim maupun negara. Tak kalah menarik, gelar individu sangat beragam yang telah ia raih. Satu di antaranya ialah menjadi pemain terbaik di dunia selama 4 kali. Cristiano yang berposisi sebagai playmaker berhasil mencetak banyak gol setiap musimnya. Karir pesepak bola Ronaldo dimulai saat masih bermain untuk tim masa kecil di Andorinha pada usia 8 tahun. Berkat penampilan impresifnya, ia kemudian berpindah ke beberapa tim seperti CD Nacional, di mana Ronaldo berhasil mendapatkan gelar prestasi awal yang cemerlang, membuat Sporting Lisbon tertarik untuk memboyongnya. Karir pesepak bola rupawan ini terus menanjak hingga Manchester United resmi mendatangkannya pada tahun 2003. Bersama MU, pria kebangsaan Portugal ini berhasil meningkatkan permainan puncaknya pada tahun 2018. Dengan membawa gelar Premier League dan Liga Champions, pada tahun bersamaan juga Ronaldo dinobatkan menjadi pemain terbaik dunia. Reorientasi. Segudang prestasi yang telah diraih di level tim maupun negara membuat klub kenamaan Spanyol Real Madrid rela mengeluarkan uang 1 triliun lebih untuk dapat memboyongnya. Bersama tim tersebut, Ronaldo tetap tampil menggila dengan segudang prestasi. Saat ini, Ronaldo telah membela klub Liga Italia, Juventus, dan masih dalam performa yang terbaik. Cristiano Ronaldo telah menjadi idola bagi kebanyakan pecinta sepak bola. Perjuangan tekad dan usaha kerasnya telah membawanya ke tingkat kesuksesan tertinggi. Nah, ini adalah biografi tentang Cristiano Ronaldo. Bagaimana? Semoga kita semua dapat memetik nilai dan sikap dari tokoh baik B.J. Habibie maupun dari Cristiano Ronaldo, agar kita menjadi orang yang lebih baik, meningkatkan prestasi kita.